Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap semua baik-baik saja dan selalu diberikan keberkahan. Kembali lagi di channel kami, Oki Sukmawati Bajuri. Sebelumnya, terima kasih untuk supportnya. Terima kasih yang sudah selalu hadir di setiap video, selalu menyimak full dan selalu memberikan komentar yang positif. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang melimpah. Lanjut ke topik biaya lahiran di Oman, 2.200 rial Oman. Wow. Wow, itu mahal atau murah ya teman-teman. Jadi teman-teman, 1 rial Oman itu sekarang 38.500. Jadi kalau 2.200 rial Oman itu berarti sekitar 84.700.000 rupiah. Wow, lumayan itu ya. Kalau di Indonesia itu bisa buat bangun rumah. Flashback dulu ceritanya ya. Jadi aku dulu menikah itu tahun 2015. Sempat LDR sama suami setahun karena aku masih bekerja di Indonesia pada saat itu. Lalu nyusul ke Oman dan masih kosong. Tapi setelah nyusul ke Oman beberapa bulan kemudian, alhamdulillah aku hamil. 2 minggu kemudian suami ada tugas di Indonesia. Ya udah dong, kan aku masih hamil muda, aku ikut aja ke Indonesia gitu. Maaf ya teman-teman, pakai kacamata soalnya kan silau banget di sini. Jadi jadi kita ini ada di Jebel Shams, lagi nginep di salah satu resort namanya The View. Bisa cek di Google ya kalau mau kesini. Oke, setelah itu aku ikut ke Indonesia naik pesawat. Sebenarnya sih sama dokter tidak disarankan ya untuk naik pesawat pada saat itu, tapi ya udahlah, aku cus aja. Lalu setelah di Indonesia itu ada cerita unik teman-teman. Jadi waktu itu aku mau kontrol ke dokter kandungan karena suami aku sibuk, jadi aku bisanya malam hari kan pada saat itu. Dan yang cari yang terdekat lah rumah sakitnya. Udah dong dapet, aku cek di Google katanya oke. Dan aku juga pernah lihat reviewnya teman aku, kayaknya sih oke ya rumah sakit. Dan tapi dokternya nggak tahu ya yang itu atau bukan. Jadi aku dapat dokter yang salah satu dokter di rumah sakit itu, dokter kandungan. Tapi pas aku dicek teman-teman, jadi dokter itu bilang aku itu ada kanker serviks dan anak aku itu tidak berkembang dengan sempurna gitu. Aku sempat kecewa lah ya, sedih yang tak berujung kayak judul lagu. Terus dikasih obat dan macem-macem, disuruh bed rest juga di sana semingguan. Tapi aku nggak mau langsung percaya begitu aja ya teman-teman gitu. Ya udah, keesokan harinya nggak usah lama-lama, aku ke rumah sakit lainnya. Dan di sana aku cek, dokternya bilang kalau bayi, maksud aku kalau janin di dalam kandungan aku itu tumbuh dengan sempurna dan tidak ada gejala untuk kanker serviks gitu. Jadi dokter menyarankan biar lebih yakin lagi, aku tes namanya pap smear pada saat itu ya teman-teman. Ya udah, aku tes dan hasilnya negatif. Alhamdulillah sih. Tapi berarti kejam banget ya yang sebelumnya itu, kok sampai bisa ngomong kayak gitu padahal nggak ada tes macem-macem, tiba-tiba langsung cereng ngomong aku kanker serviks, anak aku tidak berkembang gitu loh. Jadi teman-teman, kalau ada yang punya kasus kayak aku,
lebih baik kita cari opini yang kedua, cari dokter lain, cari rumah sakit lain, bisa kayak gitu ya. Tapi itu emang pengalaman pribadi aku sendiri gitu. 2 hari kemudian aku kembali lagi ke Oman, dan aku biasa aja sih, sempat jalan-jalan juga. Tapi pas usia kandungan 8 bulan itu tiba-tiba aku, oh ya sebelumnya tuh aku sempat ngepel jongkok karena aku kan pengen banget lahiran normal ya teman-teman gitu. Kata orang zaman dulu katanya kalau ngepel jongkok itu bisa memperancar untuk lahiran normal gitu. Tapi setelah 8 bulan itu aku sempet pas buang air kecil, apa sih, seperti ada cairan banyak gitu, kayak ketuban. Aku takut aja gitu kalau ketuban. Akhirnya aku telepon suami aku siang-siang, kan suami aku waktu itu lagi kerja. Akhirnya suami aku balik dan kita langsung ke dokter. Sebenarnya sih dokter ngecek baik-baik aja semuanya, bayinya normal, ibunya sehat, karena aku emang merasa baik-baik aja gitu. Kemudian tapi dokter menyarankan untuk coba dulu bed rest di rumah sakit gitu. Ya udah, aku bed rest. Pada saat itu setelah 3 harian ya di ruang opname gitu. Tapi setelah hari ketiganya ya teman-teman, aku tuh pas dicek ada kontraksi asli kayak gitu. Jadi dokter tuh menyarankan mungkin kalau misalnya besoknya masih ada kontraksi asli, langsung operasi sesar gitu. Pas keesokan harinya, mungkin aku udah, kata dokter sih udah bukan 1 atau 2 gitu ya pada saat itu. Akhirnya langsung operasi sesar pada saat itu juga. Jadi waktu itu usia kandungannya tuh masih 8 bulan 4 hari gitu. Jadi anak aku lahir prematur. Ya jalanin aja sih ya, langsung. Ya mungkin anaknya udah gak sabar mau ketemu sama orang tuanya kan. Gitu. Lalu aku ke ruang operasi sendiri karena di sana nggak boleh ditemenin sama suami di ruang operasi ya, karena kan sesar gitu. Tergantung rumah sakitnya sih ya teman-teman. Dan aku berjuang sendirian di sana. Jadi kata siapa sesar itu nggak sakit, nggak jadi ibu seutuhnya. Itu kata siapa teman-teman? Itu juga sakit kok, yang namanya operasi sesar itu. Dan sakitnya juga lumayan lama ya, bisa masih kerasa sampai 1-2 tahunan gitu. Dan akhirnya ya udah aku menjalani operasi sesar. Dan pada saat itu juga nggak bisa jalan anak aku karena kan udah di ruang NICU pada saat itu ya. Jadi aku harus ketemu sama anak aku dong, dan aku kuat-kuatin untuk berjalan, dan akhirnya bisa ketemu sama anak aku. Jadi intinya 2.200 rial Oman itu aku lahiran sesar, nginep di sana selama 3 hari. Anak aku di ruang NICU selama seminggu. Dan sebelum keluar dari rumah sakit, aku, suami aku, dan anak aku tuh nginep lagi di sana selama sehari gitu. Karena dokter harus meyakinkan aku siap atau tidaknya gitu loh. Karena kan aku anak pertama pada saat itu. Anak aku itu anak pertama. Dan aku belum punya pengalaman, jadi harus disuruh nginep lagi di rumah sakit. Jadi teman-teman, menurut aku itu harga 2.200 rial Oman itu standar ya. Jadi di ruang perawatannya itu lumayan ya, standarnya bagus sih. Jadi kayak ruangan VIP gitu. Emang ruangan VIP, ada tempat tidur tambahan untuk yang nemenin, dan kamar mandi juga pasti di dalam gitu. Jadi benar-benar sendiri sama suami waktu itu. Jadi lumayan lah ya, bagus kayak di hotel. Aku tuh nggak ada videonya atau fotonya ya, karena ya aku kepikiran anak aku dong yang habis lahiran prematur. Jadi nggak sempet lah video-video, foto-foto pada saat itu. Jadi sebetulnya tahun 2017 itu lahiran normal kalau di Oman pada saat itu harganya tuh 400 rial Oman.
Dan kalau lahiran sesar itu 600 rial Oman. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak di Indonesia ya. Tapi pelayanannya di sini oke banget sih menurut aku. Jadi begitulah teman-teman, menurut kalian gimana? Dan aku betul-betul ngurusin anak aku sendirian ya. Maklum, di sini tuh kan nggak ada keluarga, nggak ada orang tua gitu. Walaupun 3 hari kemudian mertua aku datang ke sini. Orang tua aku pada saat itu belum bisa datang karena masih bekerja di Indonesia. Jadi belum bisa cuti pada saat itu karena lagi sibuk. Dan akhirnya sih pas anak aku 3 bulan kemudian aku ke Indonesia. Oke deh teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Cerita aku lahiran anak aku prematur di Oman. Semoga cerita aku bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke. Jangan lupa teman-teman ya, di like, komen, di subscribe. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Deren mau beli daging. Mau yang mana, Pak? Hah? Dagingnya mau yang mana? Dagingnya mau yang mana? Dagingnya mau yang mana? Thank you Video for for watching. watching. Bye bye. Bye bye.